Video sebelumnya membahas tentang mengapa minimalism. Semua orang mengawali hidup sebagai minimalis. Hari-hari saya sebelum menjadi minimalis. Dulu saat masih dikelilingi banyak barang, hari-hari saya bisa digambarkan seperti ini. Pulang bekerja, melepas pakaian di mana aja, lalu membiarkan pakaian tergeletak di sembarang tempat. Setelah itu, saya mandi sambil memperhatikan retak yang perlu diperbaiki di wastafel. Kemudian saya duduk di depan televisi untuk menonton acara yang sudah direkam atau menonton film sewaan. Kemudian membuka sekaleng bir. Saat malam sudah lebih larut, minuman pilihan saya adalah anggur. Saya pernah menghabiskan sebotol anggur terlalu cepat sampai-sampai saya bergegas membeli botol baru di minimarket terdekat dalam keadaan mabuk. Saya pernah mendengar kalimat, alkohol nggak membuat kita bahagia, tapi membuat pelarian dari rasa merana. Itulah yang terjadi pada saya. Saya merasa sangat merana dan ingin melarikan diri dari perasaan itu meskipun hanya sesaat. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan gundah. Enggan rasanya bangkit dari tempat tidur. Saya matikan alarm yang berbunyi tiap 10 menit. Sampai akhirnya matahari meninggi dan waktu masuk kerja sudah jauh terlewat. Perasaan lelah menggayut karena sakit kepala hebat. Akibat lagi-lagi minuman alkohol terlalu banyak. Sambil duduk di WC, saya mencubit lemak di perut. Selanjutnya, saya membuka mesin pengering pakaian dan menarik keluar kemeja Uniqlo lecek yang semalam saya lempar ke sana. Saya mengenakan kemeja sambil melirik sekilas ke arah baju yang bahkan belum sempat dicuci, lalu melangkah keluar pintu. Dimulailah perjalanan hari itu ke kantor. Muak dan bosan rasanya melalui perjalanan itu. Di kantor, saya berkelana di dunia maya, mengunjungi web anonim sekedar untuk menghabiskan waktu karena saya tahu nggak akan mampu berkonsentrasi bekerja pada pagi hari. Berkali-kali saya mengecek email dan membalas tiap pesan yang masuk dengan segera. Merasa bahwa entah bagaimana kecepatan membalas email bisa menunjukkan keahlian kerja. Padahal sambil melakukan itu semua, saya sebenarnya sedang menunda melakukan pekerjaan utama. Jam kerja telah usai dan saya pun pulang. Bukan karena semua tugas sudah diselesaikan, namun karena sudah waktunya kembali ke rumah. Pada masa sebelum menjadi minimalis itu, saya selalu punya alasan nggak bisa bangun pagi karena bekerja hingga larut malam. Berat badan naik karena faktor keturunan. Butuh lingkungan tinggal yang lebih baik agar bisa bekerja efektif. Di rumah nggak ada ruang untuk menyimpan apapun. Jadi bukan salah saya dong kalau keadaan kacau balau. Saya toh hanya penyewa. Apartemen itu bukan milik saya. Jadi untuk apa dibersihkan? Andaikan saja tinggal di ruang yang luas yang merupakan hak milik saya, sudah pasti akan saya bersihkan. Tapi gaji saya kecil, mana mungkin pindah ke tempat yang lebih besar. Alasan demi alasan gak ada habisnya. Setiap pikiran yang ada di benak saya selalu berpikir negatif. Saya terjebak dalam cara pikir itu. Dan karena gengsi yang keliru, saya terlalu takut mencoba berubah karena gak ingin gagal. Like dan subscribe untuk tips minimalis lainnya. Next video, hari-hari saya sebagai minimalis.